Di sebuah pasar kecil, tinggal seorang tukang servis bernama Jamidin. Ia ahli memperbaiki barang elektronik seperti mesin cuci, kipas angin, hingga mesin fotokopi. Usahanya kecil, tapi hasilnya sangat rapi. Banyak orang yang sudah percaya dengannya. Suatu hari, datang seorang pegawai instansi membawa mesin cetak super canggih untuk diperbaiki. Mesin tersebut sangatlah rumit. Ada banyak modul elektronik yang super canggih. Mas, servis mesin ini ya, bisa kan? Mesin apa ini, Pak? Ini mesin cetak canggih dari kantor saya. Oh, baru tahu saya. Mirip mesin fotokopi ya ternyata. Hehe. Ya, semacam itulah mas. Pokoknya lebih canggih. Jadi bisa kan? Tenang aja, Pak. Saya ini spesialisnya. Jadi nggak usah ragu servis di sini. Oke kalau begitu mas. Kira-kira berapa lama ini pengerjaannya? Secepatnya, Pak, pokoknya. Tinggalin nomor WA aja. Nanti saya hubungin kalau udah jadi. Oh ya udah kalau gitu. Ini nomor saya nih. Dikarenakan servisan yang sudah menumpuk, Jamidin menunda pengerjaan dari mesin canggih tersebut. Sebelum nonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan selamat menonton ya kawan-kawan. Manalah tempat fotokopi ini? Nah, apa itu? Fotokopi. Nah, itu dia. Cuk, tolong fotokopikan ini ya. Kek, di sini bukan tempat fotokopi. Walah, nggak bisa ya, Cuk. Aduh, kakek nyari di mana lagi ya ini? Aduh. Bisa aja sih, Kek. Soalnya di sini emang tempat servis mesin fotokopi. Kebetulan saya masih ada mesin fotokopi yang udah diperbaiki. Yang bener, Cuk. Ya udah, Kek. Mana yang mau difotokopi? Ini, Cuk. Aduh, cepatan, Kek. Iya ya, Cuk. Dokumen apa ini, Kek? Itu sertifikat tanah kakek, Cuk. Oh, sertifikat. Serius? Ini kakek-kakek punya 1000 hektar tanah. Wah, hebat juga nih kakek-kakek. Kek, ini serius? Kakek punya 1000 hektar tanah? Iya, Cuk. Itu tanah kakek. Dulu kakek sering matok-matokin tanah. Makanya kakek sekarang punya banyak tanah. Hehehe. Oh, gitu. Ya udah, Kak. Mau difotokopi berapa lembar nih? 100 lembar, Cuk. Kebetulan kakek punya 100 cucu yang mau kakek kasih warisan. Wih, kacor juga nih kakek-kakek. Ya udah, Kak, tunggu bentar. Iya, Cuk. Enak bener ya jadi orang dulu. Butuh tanah tinggal matokin doang. Tapi lumayan juga ini kakek-kakek. Punya 1000 hektar tanah. Bisa triliunan ini harganya. Andai ini punya aku, udah aku langsung jual semua ini. Lama banget sih mesin nih. Kok jadi penasaran ya sama mesin ini? Emang secanggih apa sih? Kok aku baru lihat mesin kayak gini? Coba aku cek dulu deh mesinnya. Ternyata cuma kabelnya doang yang lepas. Nah, nyala juga akhirnya. Wah, beneran canggih ternyata. Wah, coba aku ulik-ulik ah. Apa ini? Cetak canggih super clone. Wah, coba ah. Astaga, ini serius bisa nyetak dokumen asli. Wah, kalau kayak gini canggih banget dong. Aku punya ide. Nah, bentar ya, Kek. Aku duplikat dulu sertifikatnya. Hihihi. Wah, ini serius sertifikatnya jadi 2. Jadi sampai susah buat dibedain. Ha.
Nih kek, udah jadi kek. Oh, udah jadi ya, Cuk. Ya udah, Cuk. Jadinya berapa? Udah kek, nggak usah bayar. Serius, Cuk. Ya udah, kakek bayar pakai makasih ya. Ya nih. Lama banget sih kek, nih. Ya udah, Cuk. Makasih. Kakek pulang dulu. Ya kek, hati-hati, jangan tersesat. Hahaha. Iya, Cuk. Yes, dapat jackpot aku hari ini. Hahaha, mantap lah. Saatnya aku lanjut beraksi lagi. Mesinnya bisa apa lagi ya ini? Wah, apa ini? Buat dokumen asli. Wih, gacor juga nih mesin. Bisa nyetak dokumen asli. Kesempatan emas nih. Tapi sayang banget, mesin ini bukan punyaku. Nah, aku punya ide. Dengan kecanggihan mesin tersebut, Jamidin menjadi sangat terpukau. Ia memutuskan untuk mencoba merakit mesin canggih buatannya sendiri. Dan ia juga kerap berpura-pura memperbaiki mesin tersebut di depan customernya. Padahal ia sedang mencontek semua rangkaian komponen pada mesin tersebut. Dan dengan kepintarannya, ia berhasil membuat mesin canggih serupa dengan tingkat kecanggihan yang hampir nyaris sempurna. Wah, hampir jadi nih mesin cetak canggihku. Tapi cuma kurang satu. Aku belum dapat chip intinya. Coba aku cari tahu dulu deh. Alamak, harganya 100 juta. Aduh, dapat uang dari mana aku kalau sebanyak itu? Aku kan punya. Keesokan harinya, Jamidin mencoba menawarkan sertifikat tanah hasil duplikatannya kepada penggadaian ilegal. Namun, jauh dari ekspektasi Jamidin, sertifikat tersebut hanya dihargai rendah dengan alasan hal tersebut sangat berisiko dan tergolong ilegal. Namun, dengan keserakahan yang sudah melekat pada dirinya, ia pun memutuskan tetap menjual sertifikat tersebut kepada penggadaian ilegal. Serius nih, ini yang asli? Iya bang, ini yang asli. Saya udah duplikat buat dia. Oke lah, lumayan juga ini sebenarnya. Ya udah, saya ambil 80 juta gimana? Naikin dikit lah bang, masa cuma 80 juta? Ya udah, 90 juta gimana? Deal? Udah, kalau nggak mau nggak jadi nih. Ya udahlah bang, 90 juta, deal. Oke, asisten. Aduh, kurang 10 juta ya. Pada akhirnya, Jamidin yang sudah terpana oleh keserakahan, ia juga rela menjual motornya demi chip yang ia butuhkan. Awas saja kalau nggak bisa balik modal. Singkat cerita, dana Jamidin kini genap menjadi 100 juta. Ia langsung membeli chip canggih yang ia butuhkan. Wah, akhirnya dapat juga chipnya. Udah nggak sabar buat dites. Yes, berhasil. Kalau kayak gini, aku bisa malsuin dokumen apapun. Hahaha. Dengan kecanggihan mesin yang telah Jamidin buat, ia mampu membuat dokumen penting hanya dalam sekejap. Dan hasilnya pun sangat mirip dengan aslinya. Mas. Gimana mas? Udah lama loh ini. Udah jadi belum mesin kita? Oh iya pak, udah jadi nih pak. Udah bisa diambil nih. Oke mas. Jadi berapa totalnya? Totalnya kesempatan emas juga nih. Jadi kerusakannya ada di chip prosesornya pak. Jadi saya ganti dengan yang baru.
Jadi kalau untuk ganti chip itu totalnya 150 juta. Hah? Serius mas, semahal itu? Iya Pak, soalnya Nah ini mas, udah saya transfer ya. serius nih Pak. Lah kan emang tadi segitu biayanya. Gimana sih mas? Iya Pak, kaget aja saya tadi. Soalnya Bapak langsung main transfer aja. Udah kayak bayar kacang aja. Hehe, ya mas. Soalnya ini pakai uang kantor. Jadi kalau buat kepentingan instansi, aman aja itu. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, makasih banyak nih. Iya mas, sama-sama. Wah, dikirim 150 juta. Padahal cuma modal nyambung kabel. Tapi bayarannya tebel. Hahaha. Lumayan nih. Bisa langsung balik modal dari beli chip kemarin. Habis ini aku tebus lagi ya motor kesayanganku. Ayo, coblos saya, Pak Jono, calon ketua RT kalian. Ayo, coblos saya. Paman, motornya saya beli lagi nih. Weh, kenapa Din? Gak apa-apa Pak, soalnya motor kesayangan saya ini. Nih, saya bayar lebih tinggi. Wah, oke Din. Pak Men, itu Pak Jono serius mau nyalonin ketua RT. Iya Mat, saya juga kaget ini. Sama Pak, padahal dengar-dengar dia SD aja nggak tamat Pak. Tapi kok berani ya bersaing sama Pak Hendri yang berpendidikan. Ya mungkin Pak Jono pakai ini Mat. Apa itu Pak maksudnya? Alah, duit maksudnya Mat. Oh alah, iya juga sih Pak. Lagian mau ngandelin apa lagi coba kalau bukan pakai itu. Tapi ya udahlah Mat. Kalau emang dia mampu jadi pemimpin, apa salahnya juga kan? Iya juga sih Pak. Tapi kalau nggak ada pendidikannya sama sekali, kan ya agak kurang meyakinkan juga Pak. Kurang pendidikan ya? Kesempatan emas nih. Betul Pak John, saya ada mesin cetak canggih. Jadi kalau Bapak berminat, saya bisa buatkan semua keperluan dokumen Bapak untuk maju jadi ketua RT. Tapi Din, aku nggak pernah lulus dari SD. Nanti apa nggak mahal banget bayarnya ke kamu? Tenang aja Pak, nanti kalau udah jadi ketua RT, Bapak korupsi aja, dana yang masuk dari pemerintah. Dari situ Bapak kasih persenan aja buat saya. Gimana, deal? Boleh juga sih Din. Ya udah, nanti buatin aku ijazah SD sampai ijazah sarjana, biar kelihatan makin berwibawa nama belakangku nanti. Hahaha, siap Pak, gampang itu. Nah ini Pak, udah jadi. Tapi jagain saya juga, jangan sampai semua ini terbongkar. Siap Din, selagi saya aman, pasti kamu juga aman. Jadi tenang aja pokoknya. Oke Pak. 3 bulan kemudian, kini Pak Jono berhasil memenangkan kontestasi pemilihan ketua RT. Ia pun langsung membeli rumah mewah. Dan tak lupa, ia pun juga kerap mengirimkan sejumlah dana hasil korupsinya kepada Jamidin yang telah membantunya selama ini. Din, udah aku transfer ya uangnya. Oke mantap Pak, ditunggu lagi transferan selanjutnya. Din, anakku yang masih SMP bisa kamu buatin KTP sama SIM gak Din? Soalnya dia masih 14 tahun. Katanya dia mau bawa mobil ke kota. Ya bisa lah Pak, gampang itu. Tapi ada syaratnya. Transferannya harus dilebihin. Siap Din, aman itu. Beberapa bulan kemudian, tempat servis Jamidin berubah menjadi tempat percetakan canggih. Banyak orang yang tertarik dan rela membayar mahal untuk membuat dokumen penting di sana. Namun, semua kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Jamidin pun semakin dekat dengan azab yang akan menimpanya. Duh, ini orderan banyak banget sih. Aduh, kok panas banget sih mesinnya. Pasti gara-gara aku pakai selama 3 hari nonstop. Gara-gara mesin payah ini jadi gerah banget kiosku. Nyalain kipas dulu ah.
didol. Jamidin pun tewas, terjepit dan terpanggang di atas mesin buatannya sendiri. We walk, hati-hati Le, jangan ngebut. Bapak lagi fokus ngapalin pidato bahasa Inggris ini buat orang desa nanti. Hahaha, biarin Pak. Daki udah lancar ini. Hahaha. Ayo, minggir sana, minggir semuanya. Minggir kalian semuanya. Hahaha. Gimana sih Dek? Bawa mobil ugal-ugalan. Lihat nih, nabrak pos kami jadinya. Iya Pak, maaf Pak. Dek, aku ini udah dewasa ya. Daki, kamu ini masih kecil, berani sekali sama polisi. Kalau kamu udah dewasa, mana KTP sama SIM-mu? Mana? Nih, KTP sama SIM-ku. Lihat aja nih kalau nggak percaya. Yakin Pak, ini asli. Iya nih, agak mencurigakan. Kelihatannya sih masih bocil, tapi kok udah punya KTP sama SIM ya? Ya sudah Pak, sebaiknya kita bawa dulu saja mereka ke kantor. Kalian berdua, saya bawa dulu ke kantor untuk diperiksa. Nggak mau. Lepasin aku. Maaf Pak, dari hasil pemeriksaan KTP dan SIM mereka ternyata palsu. Nah kan, bener kan? Cepat ngaku aja kalian. Atau kalian mau saya... Iya Pak, itu KTP sama SIM kita memang palsu. Sekarang cepat beritahu kami dari mana kamu dapatkan itu semua. Iya Pak. Di sini Pak tempatnya. Oke, ayo cepat, segera kita kepung kiosnya. Cepat keluar, kami dari kepolisian. Cepat angkat tangan. Mana ini orangnya? Kemana dia? Nggak ada ya Pak. Din, Jamidin. Din. Cepat kalian cek. Astagfirullah, lihat Pak. Cepat evakuasi dia. Cepat. Astaga, Jamidin. 7 hari berlalu. Kini, tempat percetakan Jamidin resmi ditutup secara permanen. Dan arwah Jamidin juga menjadi gentayangan. Dan tak hanya itu, ia juga kerap menghantui para pelanggannya yang dahulu pernah dibuatkan dokumen palsu olehnya. Dan hingga pada akhirnya, mereka terkena mental oleh arwah Jamidin yang kerap menyuruhnya cepat bertaubat dan mengakui kesalahannya. Sementara itu, Pak Jono yang beberapa hari ditahan karena kedapatan menggunakan KTP dan SIM palsu baru saja dipulangkan dari kantor polisi. Ia pun langsung menjadi bahan gibahan warga. Mereka memperbincangkan bahwa ijazah dan gelar di balihonya adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome everyone. Pak RT gak bisa bahasa Inggris. Aduh, jadi kacau gini. Pasti gara-gara aku gak bisa latihan kemarin. Aduh. Gak bisa bahasa Inggris. Aduh, jadi pusing aku. Pak John. Siapa itu? Jamidin. Apa kamu itu? Jamidin. Apa itu kamu? Ampun Din. Jangan. Tolong. Ampun Din. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku Din. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku Din. Jangan ganggu aku. Aku nggak salah. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Jangan. Malam itu, mental Pak Jono
benar-benar runtuh. Ego dan gengsinya membuat dia tak mau mengakui kesalahannya, meskipun suara itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, warga berkerumun di depan rumah mewah Pak Jono. Mereka menemukan Pak Jono yang telah mengakhiri hidupnya di depan rumahnya sendiri. Semua itu akibat tekanan mental dan depresi yang berat setelah lama dilanda rasa takut, malu, dan bayang-bayang dosanya sendiri. Astagfirullah, ini Pak Jono. Kasihan sekali ya. Iya Pak, padahal baru jadi ketua RT. Ayah. Dan demikianlah akhir dari kisah Jamidin, si pemalsu dokumen, dan Pak Jono, si pemakai dokumen palsu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasannya apapun yang dibangun dari kepalsuan pasti akan terbongkar juga pada waktunya. Dan ingat, menggunakan kepalsuan sama buruknya dengan membuatnya. Maka segeralah bertaubat sebelum azab itu datang, karena tak ada satupun dosa yang benar-benar bisa disembunyikan.